Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil dari resum jurnal tugas bioteknologi aquaculture dengan judul pengaruh kombinasi pakan buatan dan cacing tanah Lumbricus rubellus terhadap efisiensi pemanfaatan pakan, pertumbuhan, dan kelulus hidupan lele dumbo Clarias garriepinus. Slide berikutnya. Adapun anggota kelompok di sini itu ada saya, Ripal Nur Hidayat, dan Erik Ignatius Tarigan. Adapun terkait pendahuluan akan dijelaskan oleh saudara Erik. Kepada saudara Erik dipersilakan. Yang baik, saudara Ripal, terima kasih. Yang pertama itu lele dumbo. Lele dumbo merupakan ikan konsumsi air tawar yang dikembangkan di Indonesia. Kebutuhan lele dumbo sendiri itu dari tahun ke tahun sangat meningkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat, tetapi pencapaian produksi perikanan masih di bawah target, yakni sekitar 82%. Pencapaian yang belum memenuhi target ini diduga karena mahalnya harga pakan ikan, dan sebagai besar komponen pakan masih impor, sehingga keuntungan pembudidaya relatif kecil yang mengakibatkan menurunnya minat pembudidaya untuk memelihara lele dumbo. Pakan merupakan komponen utama dalam bidang budidaya lele dumbo. Pakan yang dikonsumsi dapat menunjang pertumbuhan dan kelulus hidupan. Oleh karena itu, pakan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan ikan, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Menurut Gufron dan Kordi, pakan lele dumbo harus mengandung nutrisi yang cukup untuk mengacu pertumbuhannya. Cacing tanah memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ikan, sehingga dapat digunakan sebagai pakan. Menurut Fadae, cacing tanah mengandung protein sebesar 65,24%, lemak 11%, abu 6%, dan nitrogen tanpa ekstrak 11%. Selain mempunyai nilai nutrisi yang baik, cacing tanah juga digunakan sebagai imunostimulan karena zat aktif yang dimiliki oleh cacing tanah bersifat antibakteri atau bakteri patogen. Selanjutnya yaitu yang kedua yakni hasil. Mohon maaf saudara Erik, bahan dan metode dulu. Bahan dan metode itu sendiri, pakan uji yang digunakan dalam penelitian adalah pakan buatan, pelet dan cacing tanah. Pakan buatan diberikan sebanyak 3% dan cacing tanah 15% dari berat biomasa ikan. Pakan buatan pelet digunakan diperoleh dari penjualan pakan di pasaran, dan cacing tanah diperoleh dari hasil budidaya sendiri yang dilakukan selama 40 hari. Pemberian pakan sendiri dilakukan selama 2 kali, yakni pagi dan sore hari pada pukul 8 dan 4 sore. Sebelum digunakan, cacing tanah dicuci terlebih dahulu, kemudian dipotong-potong kecil. Menurut Lovell 2014, nutrisi yang dibutuhkan oleh lele dumbo sebesar yakni protein 30%, energi 300 kilokalori, arginin 1,38%, histidin 0,48, isoleucin 0,83, leucin 1,12, lisin 1,63, metionin 0,44, phenylalanin 1,60, threonin 0,64, valin 0,96, triptofan 0,16. Hal ini diperkuat dengan pendapat Vale 2012 bahwa cacing tanah dapat digunakan sebagai pakan karena cacing tanah memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan dari dumbo seperti kandungan protein yang tinggi. Cacing tanah mengandung asam amino esensial arginin, histidin, isolin, leucin, dan lisin. Selanjutnya itu hasil. Baik, adapun untuk hasil dan kesimpulan akan dijelaskan oleh saya. Slide berikutnya, Rik. Udah hasil itu. Ini Pak yang hasil. Oke, untuk hal ini menunjukkan bahwa tersebut dapat dimanfaatkan
Bandiono dan Hastuti 2010 berasal dari kombinasi berbagai sumber menghasilkan tingkat konversi yang lebih baik daripada sumber tunggal apapun asalnya. Nur 2013 menambahkan semakin tinggi kandungan protein yang terdapat dalam pakan akan meningkatkan daya cerna ikan terhadap pakan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Amalia et al. 2013. Peningkatan nilai efisiensi pemanfaatan pakan menunjukkan bahwa pakan yang dikonsumsi memiliki kualitas yang baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara efisien. Utama yang menentukan tinggi rendahnya efisiensi pemanfaatan pakan ialah nilai nutrisi dalam pakan yang diberikan. Saupiadi et al. 2012, menurut Rina et al. 2000 dipengaruhi oleh energi dari pakan yang dikonsumsi. Pakan yang dicerna akan menghasilkan pasokan energi yang dapat digunakan untuk metabolisme tubuh, dan sisanya akan digunakan bila ada kelebihan energi bebas setelah energi yang tersedia digunakan untuk pemeliharaan tubuh, metabolisme basal, dan aktivitas. Dalam penelitian Sumpeno 2010, menjelaskan pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang meliputi sifat genetik dan kondisi fisiologis ikan, serta faktor eksternal yang berhubungan dan lingkungan. Slide selanjutnya. Kesimpulan. Berdasarkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pemberian kombinasi pakan buatan dan cacing tanah Lumbricus rubellus berpengaruh nyata dengan P lebih kecil 0, P lebih besar 0,05 terhadap efisiensi pemanfaatan pakan dan pertumbuhan, tetapi tidak berpengaruh nyata perlakuan itu lebih kecil 0,05 terhadap kelulus hidupan lele dumbo Clarias gariepinus. 2. Perlakuan dengan kombinasi 25% pakan buatan dan 75% cacing tanah L. rubellus itu merupakan perlakuan terhadap pakan dan pertumbuhan lele dumbo Clarias gariepinus. Baik, sekian pemaparan dari kami. Terlebih dan terkurang kami memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.